tergugat dan yang menggugat itu Pak. Pak sebagai saksi kuasa hukum dari Lokerdiani, apa agenda hari ini dan apa yang dilakukan hari ini Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Dharma Sawitra Law Office baru saja sudah menyelesaikan agenda untuk mediasi, akan tetapi ada beberapa kebingungan dari kami, kebingungan mengenai bahwasannya di Perma nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa penggugat yang beritikat baik harus menghadirkan prinsipal, demikian. Kemudian dari pihak kuasa hukum lawan, kuasa hukum penggugat tidak menghadirkan prinsipal, akan tetapi dari pihak kuasa hukum lawan malah mengintervensi kita untuk menghadirkan prinsipal kami. Kalaupun misalnya prinsipal kami bisa dihadirkan hari ini, kita hadirkan. Akan tetapi dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwasanya prinsipal kami tidak bisa hadir karena sakit, jadi kita tidak bisa memaksakan. Akan tetapi catatan penting adalah kenapa prinsipalnya tidak hadir? Yang menyatakan hanya prinsipalnya lagi kerja di luar kota tanpa alasan yang jelas, alasan tertulis demikian. Ada yang lain? Mediasi ini adalah berkaitan dengan resume yang telah dia sampaikan. Bahwasannya prinsipal kami yang katanya pernah menjanjikan 12 sertifikat, akan tetapi baru 7 sertifikat yang diberikan, itu semua bohong. Karena apa? Berkaitan dengan perjanjian itu, kalaupun misalnya ada, itu hanya berkaitan dengan 7 sertifikat. Nah, kemudian kemarin saya pernah mendengar statement berkaitan dengan NJOP. Logika hukum sekarang, ketika kita membahas NJOP, itu mau bayar pajak atau menjual aset? Kalau misalnya sekarang objek yang akan dijual belikan terpaku pada NJOP, ya semua debt collector, kemudian konstruktor, kemudian apalagi namanya pengembang, broker mungkin akan bingung karena hanya berpaku pada NJOP. Sedangkan ingat, NJOP itu hanya diperuntukkan untuk pembayaran pajak, bukan terhadap pasaran objek. Ada yang lain sampaikan terkait hal ini, teman-teman? Cukup ya. Terima kasih. Dan daripada mediasi antara tergugat dan digugat Pak, itu salah satunya Pak Danang dengan tergugatnya adalah Satristi Lokerdiani Pak. Hari ini kan mediasi Pak. Betul. Apa saja yang didapat ditelurkan hari ini Pak dari mediasi ini dari Pengadilan Negeri Singaraja nih? Jadi pada hari ini kita agendakan mediasi ya. Ya diharapkan tadi ada titik temu, apakah baik dari itikat baik dari kuasanya ataupun langsung prinsipalnya. Ternyata prinsipalnya juga tidak hadir pada hari ini, alasan sakit, 3 hari sakit. Kemudian kita pun dibebankan untuk menghadirkan prinsipal, karena prinsipal kita juga kebetulan hari ini saya dapat hadir karena ada urusan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi kita agendakan untuk Senin depan agenda mediasi lanjutan. Ya kita harapkan semoga prinsipal tergugat maupun prinsipal kita selaku penggugat dapat hadir pada agenda mediasi minggu depan. Gitu. Demikian. Jadi hari ini mediasinya berjalan lancar apa memang ada kendala-kendala? Secara prinsip ya lancar, sebagaimana acara mediasi ya yang diatur SEMA 1 tahun 2016 itu. Akan tapi tadi sedikit menjadi argumentasi masalah kehadiran prinsipal, seperti itu aja. Prinsipal tergugat berhalangan karena sakit, lalu kemudian prinsipal kami selaku penggugat berhalangan karena urusan pekerjaan. Demikian. Jadi dari pihak dari tergugat, itu dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa NJOP itu tidak bisa dipakai untuk ranah untuk gitu. Tapi dia mengatakan NJOP itu untuk kebutuhan untuk pajak. Menurut Pak sebagai kuasa hukum daripada menggugat gitu, gimana Pak? Betul. Nah, NJOP itu memang bukan bukti kepemilikan atau bukan sebagai dasar. Dasarnya kan ada sertifikat. Tapi itu adalah patokan harga yang berlaku terhadap objek tanah tersebut. Di bidang dan kelurahan tersebut berapa pajak yang ditentukan pemerintah. Ya kan jual beli kan nggak bisa dibawa terlalu jauh di bawah NJOP, istilahnya barometer NJOP. Sedangkan kalau kita kalikan antara NJOP per meter dengan luas objek tanah itu kan jauh. Nah, sesuai dengan pemberitaan yang tempo hari Pak, bahwa dia mengatakan 7 sertifikat. Dia tidak mengakui Pak 7 sertifikat tersebut, katanya dari 12 menjadi 7 Pak. Dia mengakui katanya Pak. Baik, tidak apa-apa. Itu hak dari tergugat ya. Kita pun punya bukti dan punya hak juga untuk menyanggah.
Nanti sama-sama kita buktikan di persidangan, di agenda pembuktian, apakah dalil yang kita dalil dalam gugatan itu dapat kita buktikan atau tidak. Iya. Nanti ada agenda tersendiri, agenda pembuktian. Ada yang lain disampaikan Pak terkait dengan satu si Pak menggugat si Lohgerian ini Pak? Jadi harapan kita ya ada titik temu atau semacam win-win solution. Ada musyawarah di situ. Bergeningnya seperti apa? Jelas dari kita selaku kuasa dari pihak penggugat, ya dengan bukti yang ada dan juga berdasarkan perjanjian bulan Desember itu, ya cukup dasar untuk mengajukan gugatan investasi ini. Ya. Demikian. Yang lain Pak, ada disampaikan lagi Pak? Sedikit tambahan saja, bahwasanya perkara ini terregister di Pengadilan Negeri Buleleng dengan nomor register perkara 517-PDT-G-2022-PN Singaraja. Dan apabila dicari di penelusuran SIPP perkara Pengadilan Negeri Singaraja, itu bisa ditemukan pihak-pihaknya. Siapakah pihak penggugat, siapakah pihak tergugat, siapakah pihak tergugat dalam perkara ini. Itu saja. Ada yang lain? Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Ada disampaikan lagi Pak? Cukup? Cukup.